Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, angin gurun berhembus pelan, membawa debu-debu halus yang menempel di jendela rumah besar milik Syekh Farid, pria Arab pemilik perusahaan tempatku bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namaku Aira, gadis desa yang merantau ke Timur Tengah demi menyelamatkan keluarga dari lilitan hutang. Tak pernah kusangka, pekerjaan yang kupikir hanya sebatas menyapu dan memasak, justru menyeretku ke dalam perjanjian tak tertulis pernikahan siri. Bukan karena cinta, tapi karena hutang. Orang tuaku meminjam uang dalam jumlah besar dari Syekh, dan sebagai gantinya, aku harus dinikahi secara diam-diam. Saat ijab kabul diucapkan oleh seorang ustaz yang diundang secara rahasia, jantungku berdetak tidak karuan. Tak ada baju pengantin, tak ada senyum kebahagiaan, hanya air mata yang kutahan di balik cadar panjang yang menutupi wajahku. Syekh Farid, yang usianya jauh di atasku, menatapku dengan mata tajam dan penuh penguasaan. Malam ini, kau lunasi semua hutang keluargamu, ucapnya pelan namun tegas, seolah aku bukan manusia, melainkan barang dagangan yang baru saja ditebus. Aku dibawa masuk ke kamar yang selama ini tak pernah kujamah. Mewah, harum, tapi begitu dingin dan asing. Langkah kakiku terasa berat, tubuhku gemetar, dan perasaanku campur aduk antara takut, marah, dan hancur. Kupandangi wajahku di cermin besar kamar itu. Di sana, tak kulihat lagi Aira yang ceria seperti dulu, hanya seorang perempuan malang yang harus menggadaikan kehormatan demi menyelamatkan orang-orang tercinta. Aku duduk di ujung ranjang, menunduk, berharap waktu membeku malam itu. Syekh Farid masuk dengan jubah putihnya, wajahnya tanpa senyum. Kau tahu ini bagian dari kesepakatan. Jangan menangis, Aira. Kau bukan budak, tapi istri, meski hanya secara agama, katanya sambil menutup pintu dengan suara pelan namun menggetarkan jiwaku. Kata-katanya tak memberiku ketenangan sedikit pun. Yang kurasakan hanya kepedihan luar biasa. Malam pertama bukan tentang cinta, bukan tentang keindahan, tapi tentang penebusan hutang dengan tubuhku sendiri. Aku mencoba bertahan, menutup mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur malam ini. Beri aku jalan keluar, jika memang ini takdirku, tabahkan hatiku." Dalam keheningan kamar itu, hanya suara isak tangisku yang terdengar, pelan, tapi penuh luka. Di luar, suara angin malam padang pasir seolah menjadi saksi bisu penderitaan seorang gadis yang kehilangan masa depannya sebelum sempat bermimpi. Dan disitulah aku berada, di malam pertama pernikahanku, bukan dalam pelukan hangat cinta, melainkan dalam cengkeraman perjanjian. Sebuah janji yang mengorbankan kehormatanku demi menyelamatkan nama keluargaku. Aku tak tahu bagaimana esok, tapi malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah aku pilih. Pagi setelah malam itu, aku terbangun dengan tubuh yang masih lelah dan hati yang terasa hampa. Cahaya matahari menyusup pelan lewat celah tirai kamar yang mewah, namun tak menghangatkan perasaanku sedikit pun. Gaun putih tipis yang kemarin kupakai masih kusampirkan di kursi, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang tak pernah aku inginkan. Syekh Farid sudah tidak ada di kamar. Ia pergi tanpa satu pun kata, tanpa menoleh, seolah semuanya selesai begitu saja. Aku merasa seperti tamu di rumah ini, tapi sekaligus juga tahanan dalam perjanjian yang tak mampu kupatahkan. Pelayan rumah menatapku berbeda. Ada bisik-bisik lirih saat aku berjalan di lorong menuju dapur. Seperti mereka, tahu, tapi tak berani mengatakannya. Satu-satunya yang menyapaku dengan tatapan iba adalah Fadila, pelayan senior yang sudah bekerja bertahun-tahun. "Kau harus kuat, Aira. Ini baru awal," bisiknya pelan saat ia menyuguhkan teh panas. Aku hanya bisa menunduk, tak mampu membalas sepatah kata pun. Lidahku keluh, pikiranku kalut. Di pikiranku, hanya ada wajah ibuku yang selalu bilang, "Tolong kami,
Ra, kau satu-satunya harapan. Hari-hariku setelah itu berubah drastis. Aku tak lagi tidur di kamar para pembantu. Kini aku tinggal di kamar pengantin yang megah, tapi terasa lebih seperti sel penjara. Syekh Farid datang dan pergi sesukanya. Kadang berhari-hari tak pulang, lalu tiba-tiba muncul tengah malam dan mengajakku bicara seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bukan perhatian yang kuterima, melainkan sindiran dingin. Dengan ini, kau tak punya utang lagi. Harusnya kau bersyukur, katanya suatu malam. Kata-kata itu menamparku lebih dari tangan manapun. Suatu hari aku memberanikan diri menulis surat untuk keluargaku di kampung. Kukirimkan melalui Fadila, berharap surat itu akan sampai. Tapi saat Syekh Farid mengetahui hal itu, ia marah besar. Tidak ada yang boleh tahu kau istriku. Termasuk keluargamu. Ini bukan cinta, ini transaksi. Bentaknya sambil meremas surat itu di depan mataku. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya tubuhku yang ia miliki, tapi juga hidupku, langkahku, bahkan hakku untuk menangis pun seolah bukan milikku lagi. Di malam itu, saat semua tertidur, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap langit dari balik jendela. Aku berdoa dalam diam, memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. Jika ini jalan hidupku, beri aku kekuatan menjalaninya. Tapi jika aku bisa keluar, tunjukkan jalannya. Air mataku jatuh, tapi hatiku mulai menyalakan api kecil harapan. Meski tak tahu bagaimana caranya, satu hal mulai tumbuh di hatiku, aku harus bertahan, demi harga diriku sendiri. Sudah hampir 3 bulan aku hidup dalam diam, dalam pernikahan tanpa pengakuan, dalam rumah megah yang memenjarakan. Tak satu pun suratku berhasil sampai ke kampung. Kabar keluarga benar-benar terputus. Setiap malam aku menatap langit yang sama dengan mereka, bertanya-tanya apakah mereka tahu bahwa anak perempuan yang mereka kirim ke Arab telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Aku mulai kehilangan rasa, segalanya menjadi hampa, bahkan suara detak jam pun seperti menyayat telingaku karena terlalu sunyi. Syekh Farid masih memperlakukanku seperti bayangan. Ia datang hanya ketika ia menginginkanku, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Saat ia pulang lebih awal, wajahnya tampak gelap, amarah menari-nari di matanya. Ia baru saja mendapat tekanan dari keluarganya yang ingin ia segera menikah secara resmi dengan perempuan bangsawan. Dan aku hanyalah rahasia yang harus disembunyikan. Kau pikir aku bisa memperkenalkanmu? Aku akan dihina jika orang tahu aku menikahi pembantuku, katanya dengan suara yang dingin seperti salju padang pasir. Setelah kalimat itu, hatiku benar-benar hancur. Aku sudah menyerahkan segalanya, kehormatan, kebebasan, bahkan masa mudaku, dan masih dianggap hina. Aku berlari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya aku menghantamkan tangan ke dinding hingga berdarah. Sakitnya tak sebanding dengan luka yang menganga di hati. Aku bukan istri, aku bukan budak, aku hanya perempuan malang yang dikorbankan atas nama hutang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak memohon pada Tuhan untuk bertahan, aku memohon untuk dibebaskan. Keesokan paginya, aku memutuskan diam-diam menyelinap keluar dari rumah saat semua tertidur. Namun langkahku terhenti saat Fadila mendekatiku dengan wajah cemas. Kalau kau kabur, kau akan dikejar. Kau tak punya dokumen, Aira. Kau bisa dipenjara. Aku terjatuh di pelukannya, menangis seperti anak kecil. Tak ada jalan keluar, bahkan untuk lari pun aku terpenjara. Dunia ini terasa seperti labirin tanpa pintu. Tapi dari pelukan Fadila, aku tahu satu hal, aku butuh sekutu. Dan mungkin, dialah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Dalam bisikan lirih, Fadila menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau bukan satu-satunya yang pernah mengalami ini, Aira. Tapi mungkin, kau bisa jadi yang pertama keluar dengan kepala tegak. Kata-katanya seperti setitik cahaya di lorong yang gelap. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan merebut kembali hidupku,
walau harus melawan dinding kekuasaan yang tinggi. Malam kembali turun dengan segala keheningannya. Tapi kali ini, aku tidak hanya duduk diam menatap langit seperti biasanya. Aku duduk bersama Fadila di pojok dapur tua, di balik lemari kayu yang sudah usang. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan doa, saat ku katakan, aku ingin bebas, meski harus berjalan di atas bara. Fadila menatapku lama, seolah ingin memastikan aku benar-benar siap. Sekali kau mulai langkah ini, tak ada jalan kembali, katanya. Aku mengangguk, air mata menetes, tapi bukan karena takut, melainkan karena tekad. Fadila membantuku mencuri informasi sedikit demi sedikit. Ia mencatat jadwal keberangkatan mobil pengantar barang milik keluarga Syekh. Ia mengawasi pergerakan para penjaga dan tahu persis kapan rumah paling sepi, saat salat Jumat, ketika semua lelaki pergi ke masjid. Aku mulai menyelipkan pakaian dan sedikit uang ke dalam tas kecil yang kutaruh di bawah kasur. Setiap malam, aku menulis surat terakhir untuk keluargaku, bukan lagi memohon maaf karena gagal, tapi menyampaikan harapan bahwa suatu saat aku bisa pulang dengan kepala tegak. Namun takdir selalu menyukai kejutan yang paling menyakitkan. 2 hari sebelum rencana itu dijalankan, Syekh Farid kembali ke rumah dengan raut wajah yang mencurigakan. Ia menatapku lama, berbeda dari biasanya. Kau terlihat lebih berani akhir-akhir ini, Aira, ucapnya dingin. Detak jantungku meningkat. Apakah ia tahu? Apakah rencanaku tercium? Aku hanya menjawab, saya hanya mencoba menata diri. Ia tersenyum samar, lalu berbalik, senyum yang membuat dadaku sesak. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rencana yang semula terasa seperti jalan keluar, kini justru berubah menjadi ketakutan yang mengintai. Fadila yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Kau harus percepat rencana itu, Aira. Dia mulai curiga, bisiknya sambil memberikan sebuah peta kecil. Ini jalan ke gudang pengangkut. Kalau malam ini kau siap, aku akan bantu. Aku menggigit bibir, ragu. Tapi jika kutunda lagi, mungkin kesempatan itu akan hilang selamanya. Maka aku berdoa malam itu lebih khusyuk dari biasanya, meminta izin dari langit untuk keluar dari penjara yang bernama pernikahan ini. Dan saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, aku mengenakan abaya hitam paling lusuh, menyusuri lorong gelap menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa seperti membawa beban puluhan tahun. Di belakangku, Fadila berdiri dengan mata berkaca-kaca. Pergilah, jangan lihat ke belakang, katanya. Aku menahan napas, membuka pintu dengan hati-hati, dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasakan angin kebebasan yang menyentuh wajahku. Tapi aku tahu, langkahku baru saja dimulai. Dunia di luar tembok rumah ini lebih kejam, dan aku kini berjalan sendiri, tanpa nama, tanpa tempat, hanya dengan harapan dan luka. Langkah kakiku cepat menyusuri lorong-lorong gelap kota, menyusup di antara bayang-bayang dan tiupan angin malam padang pasir yang menusuk tulang. Aku tak tahu kemana arah pasti, tapi peta kecil dari Fadila masih kupegang. Erat seperti nyawa. Di kejauhan, suara mobil patroli mulai terdengar, membuat jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku menunduk, menyusup ke balik tumpukan peti di area pengiriman barang. Bau debu dan oli menusuk hidungku, tapi aku tak peduli. Satu hal yang kupikirkan, aku harus keluar dari neraka ini. Namun sebelum aku sempat naik ke dalam truk pengangkut, sebuah tangan kasar menarik lenganku. Kau pikir bisa kabur dariku semudah itu, Aira? Suara itu begitu dingin, tajam, dan mematikan. Syekh Farid. Ia berdiri di hadapanku dengan mata menyala penuh amarah dan kekecewaan. Aku memberimu hidup, rumah, dan kehormatan. Dan ini balasannya, katanya sambil menggenggam erat lenganku. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena muak. Yang kau beri bukan hidup, tapi penjara. Bukan kehormatan, tapi kehinaan, balasku dengan suara yang gemetar. Dia mendorongku ke dinding besi truk, dan untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya tanpa rasa takut. Jika aku harus mati malam ini, setidaknya aku mati sebagai perempuan yang berani melawan, ucapku. Matanya berkaca, entah karena marah atau tersentuh.
Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara Fadila memecah keheningan. Ia muncul dari balik gudang, membawa sekelompok orang dari kedutaan. "Cukup, Syekh Farid, kau tak punya hak menyekapnya lagi. Semua ini akan jadi urusan hukum," teriaknya lantang. Segalanya terjadi cepat. Dalam hitungan menit, aku sudah diamankan oleh pihak kedutaan, dengan selimut menutupi tubuhku yang menggigil. Syekh Farid hanya berdiri mematung, diam, kalah oleh hukum dan kebenaran yang selama ini ia injak. Di dalam mobil kedutaan, aku menggenggam tangan Fadila, menatapnya dengan air mata penuh syukur. "Kenapa kau bantu aku sejauh ini?" tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis, "Karena dulu, tak ada yang membantuku. Tapi kau pantas bebas." Beberapa minggu kemudian, aku kembali menginjakkan kaki di tanah air. Tak membawa apa-apa, kecuali luka dan keberanian. Keluargaku menyambutku dengan pelukan penuh air mata. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan aku memilih menyimpan sebagian kisah itu untuk Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, aku pulang bukan lagi sebagai gadis yang terpaksa menikah demi melunasi hutang. Aku pulang sebagai perempuan yang telah merebut kembali hidupnya dari tangan kekuasaan dan ketamakan. Aku tak punya nama yang harum, tapi aku punya luka yang kini menjelma menjadi kekuatan. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, pelarian, dan ketakutan, kini aku berdiri di depan cermin kamar kecil di rumah orang tuaku. Wajahku tampak lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatnya, mata yang dulu berbinar kini menyimpan ratusan kisah luka. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang kini jelas kutemukan dalam diriku, aku telah berubah. Dulu aku adalah Aira yang hanya tahu patuh dan diam. Kini aku Aira yang tahu bagaimana rasanya bertarung untuk hidup, bahkan saat tak ada satu orang pun yang percaya aku mampu. Hari-hariku di kampung tak sepenuhnya tenang. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Ada yang bertanya-tanya mengapa aku pulang terlalu cepat, ada pula yang menatapku seperti perempuan gagal. Tapi aku tak peduli lagi. Aku tak perlu menjelaskan apapun kepada dunia. Cukuplah Tuhan tahu bahwa aku telah melewati badai, dan masih bisa berdiri di sini. Ibuku sering memelukku sambil menangis di tengah malam, merasa bersalah karena tak tahu apa yang terjadi. Aku selalu menenangkannya, karena aku tahu, jika ia tahu semuanya, hatinya akan hancur. Satu persatu luka itu mulai kupulihkan. Aku ikut kegiatan sosial, membantu anak-anak perempuan belajar membaca dan menulis. Dalam diam, aku menyelipkan pesan kepada mereka, agar tak pernah menyerahkan masa depannya pada siapapun kecuali diri sendiri. Luka yang dulu kupikul kini menjadi bahan bakar yang menyalakan harapan bagi yang lain. Banyak dari mereka tak tahu kisah gelap di balik senyumku, tapi itu bukan berarti aku memalsukannya. Aku tersenyum karena aku sudah menang dari luka itu, bukan karena aku melupakannya. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Fadila mengirimiku surat dari Arab. Isinya hanya singkat, "Kau selamat. Tapi masih banyak yang belum. Teruskan perjuanganmu." Surat itu kubaca berulang kali, dan di tiap katanya, aku merasa seperti mendapat pelukan dari jauh. Aku tahu, meski aku telah pulang, perjalananku belum benar-benar selesai. Masih ada banyak perempuan di luar sana yang kisahnya mirip denganku, atau bahkan lebih buruk. Dan jika aku bisa bersuara untuk mereka, maka aku akan melakukannya, tak peduli seberapa pedihnya masa lalu itu. Kini aku menulis, bukan sekadar menuliskan kisahku, tapi kisah setiap perempuan yang disakiti oleh dunia, lalu dituntut untuk diam. Dan dari tulisan-tulisan itu, perlahan aku menyembuhkan diriku sendiri. Syekh Farid mungkin masih hidup dalam dunianya yang penuh kuasa. Tapi aku hidup dengan luka, yang justru membuatku menjadi manusia seutuhnya. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai menulis. Awalnya hanya sekadar catatan harian, lalu berubah menjadi kisah yang kubagikan secara anonim lewat sebuah blog kecil di internet. Tak kusangka, tulisan-tulisanku mulai dibaca ribuan orang, dibagikan, dan dikomentari oleh perempuan-perempuan dari berbagai penjuru negeri, bahkan dari luar negeri. Banyak dari mereka mengaku merasakan hal yang sama, terjebak dalam pernikahan paksa, hutang keluarga,
atau kekuasaan laki-laki yang memperlakukan mereka sebagai barang. Dan di tengah segala luka itu, mereka menyebut namaku, Aira, sebagai sosok yang menguatkan. Suatu hari, aku diundang ke sebuah seminar perempuan di Jakarta. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya korban. Tapi seorang aktivis perempuan menghubungiku langsung dan berkata, "Justru karena kamu pernah menjadi korban, kamu lebih layak bicara dibanding siapapun." Kalimat itu menamparku lembut, menyadarkanku bahwa diam selama ini bukan bentuk kekuatan, tapi bentuk ketakutan. Maka aku beranikan diri melangkah ke atas panggung, berdiri di hadapan ratusan pasang mata, dan untuk pertama kalinya, ku ceritakan semuanya. Tentang malam pertama yang jadi penebusan hutang, tentang majikanku yang memperlakukan cinta sebagai transaksi, dan tentang bagaimana aku berdiri lagi setelah runtuh berkali-kali. Suasana hening saat aku bercerita. Tak ada satupun suara selain isak tangis pelan dari beberapa perempuan yang mungkin merasa kisahku adalah potongan dari hidup mereka sendiri. Di akhir pidatoku, aku berkata, kita bisa kehilangan segalanya, harta, kehormatan, bahkan tubuh kita, tapi jangan biarkan mereka mengambil suara kita. Kalimat itu memantul di dinding ruangan seperti doa. Setelah itu, banyak perempuan mendekatiku, memelukku, dan berkata terima kasih. Hari itu, aku sadar, aku tak lagi hanya seorang yang selamat, tapi aku adalah penyambung suara mereka yang masih terpenjara. Namun di balik semua kekuatan yang kulihat di luar, masih ada malam-malam di mana aku menangis diam-diam. Trauma tidak pergi begitu saja. Kadang mimpi buruk datang tanpa aba-aba. Kadang bayangan Syekh Farid masih muncul dalam tidurku. Tapi kini, aku tak takut lagi. Karena aku tahu, kekuatan bukan berarti tidak pernah menangis. Kekuatan adalah berani bangkit meski hati hancur berkali-kali. Dan setiap kali aku menulis, aku tahu, aku sedang menuliskan jalan keluar bukan hanya untukku, tapi untuk perempuan lain yang tak tahu harus mulai dari mana. Kini, rumah kecil kami di desa berubah menjadi tempat singgah bagi perempuan korban kekerasan. Aku membukanya bersama beberapa aktivis yang dulu membantuku. Kami beri mereka tempat, makanan, dan terutama, harapan. Jika dulu aku terpaksa menikah karena hutang dan kekuasaan, kini aku hidup untuk memastikan tak ada lagi Aira lain yang harus mengalami hal serupa. Perjalananku belum selesai, tapi satu hal pasti, aku tidak lagi berjalan sendiri. Hari itu hujan turun untuk pertama kalinya setelah sekian lama kemarau melanda desaku. Rintik air yang jatuh ke tanah seperti membawa pesan, bahwa luka pun bisa dibasuh, dan tanah yang gersang pun bisa kembali subur. Aku duduk di teras rumah singgah bersama seorang gadis kecil bernama Dinda, korban kekerasan rumah tangga yang baru saja tiba seminggu lalu. Ia tak banyak bicara, tapi matanya selalu mencari mataku seolah ingin memastikan bahwa ia kini aman. Saat ia bersandar di bahuku, aku tahu, kisahku bukan sia-sia. Luka yang dulu membuatku ingin mati, kini menyelamatkan hidup orang lain. Namun tepat ketika hidupku mulai menemukan arah baru, sebuah surat resmi dari kedutaan Arab datang. Nama pengirimnya membuat tubuhku gemetar, Syekh Farid Al-Maktoum. Dalam surat itu, tertulis bahwa ia sakit parah, didiagnosis tak akan hidup lebih dari beberapa bulan, dan ia ingin bertemu denganku. Tidak sebagai suami, tidak sebagai penguasa, tapi sebagai seorang lelaki yang katanya ingin meminta maaf dan mengembalikan hakmu yang pernah kuambil. Aku membaca surat itu berkali-kali. Dulu aku ingin melihatnya jatuh, menderita. Tapi kini, perasaan itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah luka yang sudah kupeluk sebagai bagian dari diriku. Semua orang di sekitarku memperingatkan agar aku tak datang. Tapi hati kecilku berkata lain. Aku bukan Aira yang dulu. Aku bukan korban yang datang dengan tangis dan ketakutan. Aku kini adalah perempuan yang berdiri dengan luka yang sudah menjadi tameng. Maka aku terbang ke sana, ditemani oleh dua aktivis hukum sebagai pengawal. Saat aku tiba di rumah sakit tempat ia dirawat, aku melihat tubuh yang dulu begitu gagah kini terbaring lemah, kulitnya pucat, dan matanya tak lagi tajam. Ketika ia melihatku,
air matanya jatuh. Aku telah merenggut hidupmu, tapi kau malah menyelamatkan hidup orang lain, katanya lirih. Aku tak menjawab, tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi saat ia memintaku memaafkan, aku mengangguk. Bukan karena ia layak dimaafkan, tapi karena aku layak untuk terbebas dari dendam. Ia menyerahkan sebuah dokumen, harta yang dulu dijanjikan sebagai maharku, surat pengakuan dosa, dan surat pengalihan sebagian hartanya untuk rumah singgah yang aku dirikan. Aku mati dengan dosa, tapi semoga sedikit yang kupulihkan bisa jadi cahaya bagiku, katanya pelan. Aku menunduk, dan untuk pertama kalinya, kami sama-sama diam, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam pengakuan luka masing-masing. Beberapa minggu kemudian, kabar kematiannya sampai padaku. Aku tidak menangis, aku hanya menatap langit dan berbisik, Tuhan menjawab, dengan caranya sendiri. Kini aku tahu, bahwa takdir bisa menyakitkan, tapi selalu punya ujung yang meneduhkan. Dan hari itu, aku menuliskan kata-kata terakhir di bukuku, perempuan tidak dilahirkan untuk ditaklukkan oleh dunia, tapi untuk membentuk dunia yang lebih baik meski harus dimulai dari luka yang terdalam. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu. Rumah singgah yang dulu hanya berdinding kayu kini telah berdiri kokoh, menjadi tempat berlindung bagi puluhan perempuan dan anak-anak yang pernah kehilangan arah seperti aku. Di sana, aku tak hanya menjadi pendengar, tapi juga saksi bahwa luka tidak harus dihapus, cukup dipeluk hingga ia tak lagi menyakitkan. Nama Aira kini dikenal bukan sebagai istri rahasia seorang penguasa, tapi sebagai suara bagi mereka yang dibungkam, sebagai tangan yang menggenggam perempuan yang hampir tenggelam dalam gelap. Suatu sore, aku berdiri di depan makam kecil Fadila yang kini bersemayam di Indonesia. Setelah akhirnya pulang dan menetap di sini hingga akhir hayatnya. Tanpamu, aku tak akan sampai sejauh ini, bisikku sambil menaruh setangkai melati putih. Ia adalah bagian dari kisahku yang tak akan pernah kulupakan. Ia yang membisikkan keberanian di telinga saat aku hanya ingin menyerah. Ia yang membuktikan bahwa satu perempuan bisa menyelamatkan perempuan lainnya, hanya dengan keberanian untuk peduli. Kini, hidupku tak lagi tentang melupakan masa lalu, tapi menjadikannya pondasi untuk masa depan. Banyak dari anak-anak di rumah singgah yang memanggilku, Bu Aira, dan setiap kali mereka memelukku, aku tahu. Tuhan tak pernah meninggalkanku. Ia hanya menundaku agar aku bisa tumbuh kuat, agar aku bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan saat aku menatap mata mereka, aku selalu melihat sedikit Aira di dalamnya, takut, rapuh, tapi penuh harapan. Kisah ini bukan tentang kemenangan seorang perempuan, tapi tentang perjalanan melewati luka dan menjadikannya alasan untuk hidup lebih besar dari rasa sakit. Aku telah melalui malam-malam gelap, pernikahan yang memenjara, pelarian yang penuh luka, dan perjumpaan dengan bayang-bayang masa lalu yang menyesal di ranjang kematian. Tapi dari semua itu, aku tahu satu hal, aku tidak hancur, aku dibentuk. Dan kini, aku berjalan bukan lagi dengan beban, tapi dengan misi. Aku menutup buku catatanku yang telah selesai kutulis, dan di halaman terakhir kutuliskan, perempuan tidak selalu butuh pelindung. Kadang yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kisah Aira bukan sekadar cerita fiksi, tapi cermin dari banyak kisah nyata di luar sana. Semoga cerita ini bisa menyadarkan kita bahwa di balik setiap perempuan yang terlihat kuat, mungkin pernah ada luka yang sangat dalam. Ya Allah, kuatkan hati setiap perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Pulihkan luka-luka yang tersembunyi, dan berikan mereka keberanian untuk keluar dari gelap, menuju cahaya-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan membuka mata. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.